Bang Irwan, ini kan kemarin kalau kita lihat dari Rapimnas Partai Demokrat kemarin kan, nah itu kan menghasilkan, ini kalau tadi Bang Hensat, bahasanya Bang Panel udah menuduh bahwa ini sebenarnya melegitimasi permintaan aspirasi untuk Jokowi lagi, bukan begitu kan? Bukan. Kurang lebih begitulah. Ya udahlah. Jahat bukan? Iya, batil bukan. Nah, kemarin ini Partai Demokrat, Pak SBY dan Mas AHY juga memunculkan satu kecurigaan yang juga agak serius ini kepada Pak Jokowi. Ini kecurigaan pertama dari Bang Hensat bahwa Musra akan dibentuk lagi untuk melegitimasi dorongan kepada Pak Jokowi 3 Itu periode. beda men, kecurigaan SBY sama gua mah. Dengerin dulu, Oh, iya. ini kecurigaan pertama dari Gua Bang harus Hensat soal klarifikasi, Musra. Yang sebelumnya ada kecurigaan dari Pak SBY bahwa pemilu akan saya nggak mau dibilang manipulasi, tapi dibuat. Dijegal untuk ada orang yang mau menjegal Partai Demokrat. Iya. Sehingga ini dua poros dan Partai Demokrat tidak ikut dalam salah satu porosnya. Ya, Gitu. artinya ada cara-cara yang tidak sehat dalam berdemokrasi gitu. Ah, ini kan artinya kekuasaan atau kita sebut kekuasaan pasti Pak Jokowi. Ada tuduhan lagi kepada Pak Jokowi ini, gimana? Enggak, Bung, bukan tuduhan. Itu Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai justru mengingatkan. Itu kan internal ya, walaupun akhirnya sampai ke publik. Tetapi itu mengingatkan kepada seluruh kader agar waspada, agar siaga. Bahwa ada kemudian upaya ya untuk kemudian membuat Pilpres ini terkondisikan dua pasangan gitu. Jadi, saya pikir itu wajar saja ya mengingatkan kader. Dan kalaupun kemudian ini dibahas beberapa hari terakhir ini bagus bagi bangsa ini warning gitu. Jangan sampai justru upaya-upaya kemudian membuat dua pasang itu terjadi. Jadi bukan tuduhan saya pikir dan bukan juga ke. Oh jadi Pak Jokowi. SBY khawatir dalam ruang kosong aja, tidak ada indikasi, tidak ada tanda-tanda itu ya, Pak SBY mengingatkan aja gitu ya Pak? Tentunya tidak, karena Pak SBY kan sebagai tokoh bangsa, negarawan pasti menyampaikan sesuatu itu dari jaringan beliau yang kuat dan lain-lain juga jelas gitu. Tetapi dalam Rapimnas itu disampaikan ke kader agar kita terus ya menumbuhkan, menguatkan demokrasi ini, terus memperjuangkan agar apa yang dilakukan termasuk langkah-langkah Partai Demokrat membangun koalisi ini bisa berhasil ya, bisa terwujud gitu. Nah gimana ya? Enggak itu kalau dua pasang itu yang pertama kali bicara Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Mungkin itu untuk merespon itu kali Pak SBY. Ya, salah satunya itu. Iya gitu ya? Pertama kali ngomong dua pasang calon tuh Pak Hasto. Bang Panel gimana Bang? Dan dia mah musyawarah. Enggak gini. Ya enggak kan relawan Jokowi bos ini. Saya pikir kekhawatiran Pak SBY wajar-wajar saja. Kalau 10 tahun ke depan atau 2 periode ke depan berada di luar kekuasaan lagi kan, ini hal yang harus dikhawatirkan. Gue sepakat oleh nih. Pak SBY. Sepakat Bukan gua. begitu, bukan begitu. Gue sepakat sama panel barusan. Justru Bung Panel kalau ngomongin itu, Bung Panel mengingkari musrahnya nih. Justru musrah ini, kenapa Jangan gitu, itu gue baru setuju sama dia. musrah ini kenapa kami dukung, artinya selama itu kemudian menguatkan demokrasi. Karena kita berharap dari musrah ini juga muncul banyak calon pemimpin bangsa. Bukan yang kemudian dikondisikan tadi seperti yang dikehendaki oleh Bung Hasto. Tapi kalau kemudian yang disampaikan Bung Panel itu justru bertentangan tuh dengan musyawarah rakyat yang digalang oleh Bung Gimana? Panel. Tentangan. Ya itu Tentangannya tadi. di mana? Kalau Bang? saya tidak bilang Pak SBY menuduh. Ya. Saya bilang wajar Pak SBY khawatir. Ya. 10 tahun di luar kekuasaan, masa 10 tahun ke depan di luar kekuasaan lagi. Oh enggak. Urusan masa depan partai ini, wajar ini. Enggak, tapi Ketua bukan. majelis partai harus punya kekhawatiran. Bukan. Bukan karena itu. Kami pernah berkuasa 10 tahun dan kami sangat juga melaksanakan peran kami 8 tahun ini. Jikapun kemudian hasil Pilpres selama kemudian berjalan jurdil ya kemudian luber dan itu udah biasa, itu takdir demokrasi. Tetapi kami juga kemudian punya hak ya untuk kemudian menguatkan demokrasi dan memastikan demokrasi ini benar-benar berjalan dengan baik di Pilpres 2024. Itu saja. Ini masalah DNA kalau menurut gua. DNA-nya PDI Perjuangan itu oposisi. DNA-nya Demokrat itu
penguasa. Datanya gimana? Demokrat, PDI Perjuangan selama jadi oposisi itu angka elektabilitas bisa naik 4-5%, men. Dari 14% ke 18-19%. Tapi begitu PDI Perjuangan berkuasa, naiknya itu 1%. Dengan Pak Jokowi sebagai presiden. Nah sementara Demokrat, selama jadi penguasa, dari 7% jadi 20,8%, 13%. Begitu nggak berkuasa lagi turun terus. Jadi wajar kekhawatiran itu kalau di luar kekuasaan malah makin turun lagi nih. Iya, kata Bang Panel jadi tadi ya. betul. Kalau menurut gue sih itu masalah DNA keberatan. Nah, kemudian kalau kita lihat kenapa harus PDI Perjuangan dan Demokrat yang saut-sautan. Karena cuma dua partai politik ini yang pada saat mekanisme pemilihan langsung sanggup menjadi pemenang pemilu dan menempatkan kader-kader terbaiknya jadi presiden. Jadi menurut saya sih wajar aja kalau El Clasico-nya di Indonesia saat ini itu antara Demokrat versus PDI Perjuangan. El Clasico-nya. Ini agak mantap kawan nih hari ini nih kan. Biasanya nggak mantap emang. Enggak lebih tajam deh. Biasanya nggak tajam. Enggak setajam ini. Biasanya gue lebih ingat jokesnya Ensan ketimbang analisisnya. Kalau ini gue jadi ingat analisisnya ketimbang jokesnya. Bos, gue nyambut lu. Boleh. Kalau dibilang handsat El Clasico-nya PDI versus Demokrat, nah itu cek lagi hasil suara di Jawa Barat. Puan lawan AHY berapa angkanya? Nah besok Makassar jangan sampai begitu lagi kan gitu. Puan lawan AHY itu yang menang Jokowi bos. Kalau di Musra. Iya kan. Nah jadi gimana nih Dit? Agak shock kita ternyata agak rapi juga perdebatannya. Nah ini balik lagi ke Bang Panel nih. Ini kan udah mulai saut menyaut. Nah, seperti yang dibilang sama Pak SBY tadi, kemungkinan akan ada dua calon sehingga calonnya Demokrat dan Partai Demokratnya nggak diajak gitu. Dan itu akan merugikan Demokrat secara jangka panjang gitu kan. Iya. Nah, apakah Musra ini juga menjadi salah satu melihat bagaimana Partai Demokrat calon-calon yang akan diusung oleh Partai Demokrat ini juga bisa muncul di Musralu itu Bang? Atau memang Jadi gini, statement masuk Pak, lainnya aja nih? statement itu kan adanya di acara internal Rapimnas Demokrat yang kata Bung Irfan tadi bocor keluar. Dan peristiwa Rapimnas itu Bang, bocornya itu dari akun medsosnya Partai Demokrat Ya. Sumut. apapun itulah. Tapi secara sistematika dia kan musrah dulu baru Rapimnas kemarin. Ya, mungkin lontaran itu atau kecurigaan itu muncul setelah ngeliat hasil musrah di Jawa Barat. Calonnya Demokrat belum masuk gitu loh. Sehingga jadi ya curiga bukan menuduh loh kalau saya ngelihatnya. Gitu kan. Ya tidak, karena sebenarnya Makanya musrah 2 besok. Iya. Kita berdoa lah. Iya. Enggak, tapi gini Bang, jelang musra kedua ini dan 2 minggu terakhir, gue nih kayaknya hubungan Partai Demokrat, Pak SBY, Mas AHY dengan kekuasaan lah ya. Pak Jokowi dengan partai-partai yang mendukungnya ini agak mengkristal nih. Iya, Setelah tadi tuduhan ada upaya menjegal Partai Demokrat dan calon dari Partai Demokrat, ada lagi kemarin juga P3. Hah? P3 itu juga. enggak ini Demokrat nih. Demokrat bos. Nah, Kan gimana? emang koalisi perubahan ini belum solid Bang. Sehingga Iya. ada perasaan takut untuk dijegal gitu. Jadi gimana? Iya. Katanya udah solid sama kan Nasdem. Atau sulit. jadi gini, Bahasa Maduranya solid itu sulit ya bos. dari Nasdem sendiri udah mengatakan 80% ya, artinya progres koalisi perubahan, Nasdem, Demokrat, PKS. Jadi pernyataan PSBY itu enggak kemudian dalam artinya khawatir Demokrat dijegal. Kita udah pengalaman berkuasa 10 tahun, pengalaman juga di luar pemerintahan. Justru ini untuk kemudian menyelamatkan demokrasi gitu. Kan sama tuh semangatnya Musra tadi, ingin agar semua kesempatan memimpin bangsa ini dibuka seluas-luasnya walaupun itu harus melalui partai politik. Nah kalau kemudian itu alami berjalan
ya para partai-partai ini bebas ya kemudian melakukan konsolidasi, komunikasi politik itu baik gitu loh. Tetapi kemudian kalau ada upaya-upaya kemudian menjadikan pertarungan ini sesuai dengan settingan ya kekuasaan itu yang menjadi warning yang disampaikan oleh Pak SBY gitu. Nah tapi juga ada yang mengatakan begini nih Bang, nih netizen nih ngomong nih. Ini biasanya gue kalau pertanyaan agak-agak nyerempet gue pakai Lempar bola. lempar bola ke netizen. Ini strateginya Pak SBY nih playing victim nih gitu kan. Ya. Jadi kalau playing victim maka atensinya ke beliau dan itu strategi lama yang sudah Terbukti sukses ya. terbukti sukses dan terus menerus. Saya Gitu. dizolimi. Nah, kalau dulu. justru pertanyaan playing victimnya di mana gitu. Ya dijegal. Dijegal. Dijegal oleh Kan- kekuasaan dibuat Kan Pak SBY kan, situasi. Pak SBY kan tidak mengatakan Demokrat dijegal. Justru kita, apakah kemudian tidak ada potensi? Bang, orang Pak SBY sampai bilang yang terjadi saya dengar gini, jahat bukan, Batil bukan. batil bukan. Ya kalau itu kalau kan udah gimana? Ya kalau Bang? kalau itu dilakukan kan jahat. Kan begini. Apakah ada jaminan seorang Ganjar yang sekarang surveinya misalnya terus di atas tidak dijegal? Gitu kan. Kemarin Gerindra mengatakan Prabowo juga dijegal. Artinya apa yang dikatakan oleh Pak SBY pelan-pelan benar gitu loh. Loh, Oh jadi tuduhannya kepada PDI bukan Pak kepada Bu- Jokowi ya? bukan. Sebenarnya. El Clasico. Bang, bener gak tuh kekhawatiran Henry nih? Nah, itu nanti Bang Henry yang jawab. Yang jelas Pak SBY ini negarawan. Beliau ingin mengingatkan kita semua sebelum masuk dalam tahun depan, tahun politik ini. Agar sudah yang memang yang punya kekuasaan yang mampu mengkondisikan hal itu. Ya udah biarkanlah ini demokrasi kita tumbuh baik. Apalagi ini makin menurun kok. Kalau kemudian demokrasi kita berdasarkan survei ada di atas 80%. Itu kemudian ada pernyataan itu mungkin nggak nyambung. Memang kondisi demokrasi kita 30% kok. Siapa yang paling berkontribusi untuk mengatur-ngatur ini Bang? Yes, yang berkuasa, yang paling berkuasa di Republik ini siapa? Bang? Siapa yo? Siapa? Ya Pak Jokowi lah. Pak Jokowi ujungnya itu yang dituduh Bang. Artinya Pak Jokowi sebagai pemimpin kekuasaan ini bisa kemudian merespon warning ini dengan melibatkan kekuasaan ini untuk memastikan demokrasi yang Oke. baik gitu Kan loh. Pak Jokowi negarawan kan, setuju nggak? Ya. Itu Bang Panel, Setuju Partai nggak Demokrat khawatir Pak Jokowi bakuatur nih untuk mengatur-ngatur siapa capres yang diinginkan, siapa yang akan mengikuti pemilu. Termasuk lewat musrah ini. Termasuk mungkin. lewat musrah ini. Iya. Ya memang menuduh itu salah satu upaya untuk meningkatkan elektabilitas. Ya. Bukan Tapi- menuduh, mengingatkan kekuasaan. mengingatkan. Ya, tapi Mengingatkan itu adalah cara untuk menuduh elektabilitas kan. Diubah langsung. iya, jadi kalau saya nggak pernah bilang teman-teman Demokrat nuduh, tapi curiga. Gitu. Curiga itu biasa, gitu loh. Nggak apa-apa curiga. Karena tadi saya bilang, khawatir 10 tahun ke depan tidak ada dalam kekuasaan lagi. Iya. Ini ketua majelis partai ini harus khawatir. Kalau nggak khawatir gimana? Apa tugasnya? Kalau 10 tahun tidak ada dalam kekuasaan. Iya kan? Nah masalah metode, masalah cara, taktik. Yang dibilang Ari tadi playing victim ini kan lagu lama. Belum tentu laku lagi nih lagu lama. Tapi untuk memunculkan polemik ya cukup efektif. Tapi kan itu harus diukur nanti. Efektif nggak untuk naikin elektabilitas kan begitu. Iya. Tapi itu lagu lama Ri. Rakyat tahu. Lu lihat lagu lama coba diputer lagi apa? Iya. Lagu lama apa aransemen baru atau gimana nih? Efektif untuk bikin polemik. Iya. Tapi untuk dikonversi ke elektabilitasnya berubah atau tidak belum tentu. Sebenarnya kalau playing victim itu tentu keliru. Ya karena survei-survei Demokrat juga rata-rata kita di 3 besar. Saat ini artinya progres Demokrat menuju 2024 itu sangat bagus. Begitupun survei gitu dengan misalnya beberapa jago-jago dari partai lain juga kita juga di atas. Jadi justru yang akan dilakukan Demokrat selama ini justru adalah bagaimana bersama rakyat itu memperjuangkan perubahan perbaikan. Jelas kok kita adalah koalisi perubahan. Artinya posisi kita jelas di luar kekuasaan. Kalau kemudian kita mengingatkan kekuasaan, apakah hal itu yang aneh? Ini Itu mengingatkan atau agak menuding tuh Bang? Kan apa jahat bukan? Loh, Udah- jahat bukan, batil bukan.
kalau memang dikondisikan seperti itu kan jahat. Mengingkari demokrasi Kan gitu. tidak nuduh kan, curiga kan. Mengingatkan gitu loh. Warning, jangan Curiga nggak apa-apa, saja nuduh. Bang, jadi gini Bang, kalau tadi Abang udah bilang koalisi perubahan ini posisi di 80 nih sekarang nih kan. Nah jangan-jangan Pak SBY ngomong gitu, ayo cepetan nih biar 100%. Kalau enggak kita dijegal gitu. Mungkin ngomong ke kawan-kawan sendiri. Nah, ya. Justru dari tadi nih pertanyaan kiri kanan ini itu lebih dari curiga itu sebenarnya itu. Nah itu. Jadi menurut saya hal-hal begitu biasa saja. Yang penting merespon kita ini jangan kemudian hal-hal yang lebih ke personal ya. Oke. Tapi melihat kok konteks yang disampaikan PSBY itu terjadi kok. Bahkan bilang Bang Dasko ada upaya menjegal Prabowo dari Pilpres. Ya, Hasto mengatakan 2 pasang aja Pilpres itu. Loh, jelas kan itu artinya kalau kita menggunakan akal sehat kita, apa yang disampaikan PSBY itu hal baik buat bangsa ini. Tetapi kalau kemudian kita ke personal dan lain-lainnya, apalagi mengatakan playing victim nggak bisa buat menang suatu partai. Kalau dia nggak kerja-kerja mengambil hati rakyat, ya betul-betul memperjuangkan masalah rakyat, jelas kita sikap Demokrat selama ini jelas kok. Ya, menolak BBM, menolak undang-undang cipta kerja, menolak undang-undang Minerba yang merusak sumber daya alam, lebih pro oligarki. Di mana? Jelas kok keberpihakan Partai Demokrat. Gitu loh. Oke Bang. Jadi kalau dibilang play team bisa menang nggak ada gitu. Dan itu bukan pilihan Partai Demokrat. Oke. Gitu untuk Nah menang. ini Bang Ansat tuh Bang. playing victim bisa menang nggak gitu. Oh playing victim bisa menang. Dulu kan pernah menang. Tapi kan itu presiden bukan partai. Nggak gini kata- lah, bro. kata Bang Irwan. Jadi kalau menurut saya sih itu wajar lah kalau kemudian setiap partai politik berusaha untuk menjaga menjaga jalan menuju kemenangan di 2024. Ini kan negarawan-negarawan nih. Jadi Pak Jokowi negarawan nih, ya. Pak SBY negarawan, Ibu Mega negarawan. Nah ini kan tergantung mereka nih arah perjalanannya gimana. Tapi gini, Mas Didit, Mas Ari, kita punya presiden yang namanya SBY dan bisa 2 periode. Kemudian Pak Jokowi yang hanya 2 periode saja. Itu karena presiden sebelumnya memberikan keleluasaan dan mempersilahkan siapapun calonnya untuk maju ke Pilpres. Ibu Mega waktu itu malah mempersilahkan Pak SBY untuk maju. Pak SBY mempersilahkan Prabowo dan Jokowi. Jadi artinya harusnya saat ini Presiden Emang Ibu Jokowi, Mega mempersilahkan Pak SBY dulu ya? iya mempersilahkan Pak SBY. Kalau dijegal bisa nggak? Bisa penguasa kok. Lu nggak baca biografinya Opung Panda. 5 pertanyaan. Itu Iya, dipersilahkan. iya. Kalau dijegal bisa. Tapi tidak dilakukan. Tidak Itulah dilakukan. negarawanannya. Kenegarawanan itu. Ibu Mega. Nah, Pak SBY juga gitu silakan. Bahkan merelakan partainya turun terjun bebas elektabilitasnya gara-gara kami jadi penengah. Tapi waktu Penyeimbang, itu kan penyeimbang ya. Pak SBY kan nggak bilang juga saya mau dijegal oleh Bu Mega gitu. Nggak ada yang ngomong gitu juga kan waktu itu. Kan nggak ngomong di sini, total politik kan belum ada. Oh iya. Nah intinya adalah nanti juga harusnya giliran Pak Jokowi yang mempersilahkan siapapun calon presidennya maju. Nah, Boleh. ini udah belum? Anda lihat tanda-tanda itu, Itu musrah kan juga bagian dari itu. mempersilahkan nggak? Dia mempersilahkan sih. Untuk Mudah-mudahan amin. Oke. Mempersilahkan. Udahlah yang ngomong itu. Iya. Ntar kemana-mana ini. Oke. Ya oke, ini musrah tadi udah beres. Nah kita balik ke Pak musrah SBY, lagi. ya, nih. musrah. Salah satu isu dalam musrah itu adalah program pilihan rakyat. Nah baru-baru ini juga, ini kembali Bang Irwan lagi nih, bahwa Ketum AHY mengatakan, kata Bang Anto kan, bahwa Pak Jokowi ini tinggal gunting pita gitu. Iya. Klaim-klaim aja gitu.
Nah ini nih persoalan serius nih. Iya. Program yang mana mau pilihan rakyat ini jangan-jangan yang kata Mas Ahaye ini yang Ini adalah programnya Pak Pak SBY. SBY yang diklaim oleh Pak Jokowi kemudian dilanjutkan lewat musrah. Iya. Nah, gimana nih? Ini ada satu lagi yang memicu ya, pertentangan itu antara Partai Demokrat dengan Pak Jokowi lah Iya, ya. Pak Jokowi. Bahwa Pak Jokowi katanya cuman meresmikan aja gunting-gunting pita atas 80% kerja dari Pak SBY. Banyak sekali ya. Ini yang agak menyakitkan nih kata Itu Mas Ahaye. gue yang jawab lah. Kok Jadi, lu? Enggak, ini gue mau menengahi supaya ntar gak menang. Ini belum ada perdebatan. Debat aja belum gimana mau tengahi. Oh ya, mohon maaf. Bisa. Ayo, silakan. Bang Panel dulu Bang Panel. Pak Panel, coba. Ya itu masalah program ini. Kan Iya. ternyata Pak Jokowi ini cuma gunting pita. Nah ini ditanyain di musrah juga kan salah satunya isunya gitu. Iya, karena kan topik infrastruktur ada jadi salah satu kan kemarin kan di Musra kan pembangunan Iya. infrastruktur. Nah, menurut Tum Ahaye bahwa selama ini Pak Jokowi ini banyak sekali mengklaim hasil-hasil kerja Pak SBY. Kan tadi udah saya Batil bilang. bukan? Jahat bukan? Kan tadi udah saya bilang. Menuduh dan curiga itu salah satu cara untuk meningkatkan elektabilitas. Ya polanya begitu. Gitu. Lalu saya mau menyambut yang disampaikan Bung Henry mengenai bagaimana kekuasaan di saat Bu Mega mempersilahkan orang naik di saat kekuasaan Bu Mega mempersilahkan semua berkontestasi, di saat Pak SBY mempersilahkan berkontestasi, di saat Pak Jokowi seperti itu atau tidak? Saya pikir seperti itu sama. Curiga Iya, suruh Sama bener seperti ini loh orang-orang ini yang nanya ini. Nah gunting pita tadi itu curiga menuduhnya di mana? Itu belok lagi kemarin. Isu lain lagi nih. Coba. Ayo, di mana Bung Panel? Curiga menuduhnya di mana 1 tahun gunting pita itu? 1 tahun gunting pita itu jelas. Iya, artinya apa yang disampaikan Ketua Umum Ahaye di depan kader itu, ya mengingatkan, ya kembali lagi mengingatkan bahwa kekuasaan itu tidak boleh menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Dalam beberapa narasi kekuasaan silakan aja bisa dilihat selalu seolah-olah simsalabim, bahkan di tahun pertama Pak Jokowi itu ya sudah berhasil membangun infrastruktur tanpa kemudian melihat bahwa itu melalui proses perencanaan ruang yang baik, kemudian konstruksi infrastruktur. Ada satu pita yang nggak bisa digunting. Kenapa lu berhenti? Apa? Jawab dong. Tapi sekarang silakan aja dibantu. Ada nggak 1 tahun kekuasaan bisa melakukan gunting pita, padahal programnya infrastruktur Oh ini strategis. tahun pertama Pak Jokowi jadi presiden. Iya, Oh. Ahaye mengatakan sudah dilaksanakan 70 sampai 90%, tinggal gunting pita, tetapi ini loh kehebatan kami 1 tahun gunting pita gitu loh. Ya. Harusnya dilihat bahwa itu jelas kok, banyak contohnya, misalnya Jembatan Merah Putih ya di Ambon. Ya. Jelas kok itu dibangun, selesainya tahun 2015 gitu. Artinya pada saat Pak SBY berakhir 2014 pekerjaannya sudah 90%. Jadi wajar saja. Diksi gunting pita itu wajar saja. Manas-manasin bro. Enggak, kenapa Masih 2 tahun, ini udah tahun ke-8 berarti Pak Jokowi ya. Kenapa di tahun ke-8 baru keresahannya itu dimunculkan kembali gitu? Karena kita melihat. Dendam apa? Bukan Dan dendam, apa? bukan dendam. Tetapi Dramatisasi aja Bang. data 2021, data LP3S, kerjasama dengan University of Rotterdam itu jelas kok bagaimana buzzer di Indonesia ini menyerang Demokrat, dan salah satu narasinya bahwa seolah-olah di pemerintahan PSBY itu apa-apa tuh mangkrak. Dan itu juga diperkuat beberapa pernyataan Pak Jokowi pada saat meresmikan infrastruktur, bahwa ini loh presiden sebelumnya nggak bisa menyelesaikan, saya selesaikan. Padahal bukan begitu narasinya seharusnya, bahwa direncanakan digagas zaman Bu Mega, kemudian perencanaan ruangnya termasuk pembebasan lahan, kemudian konstruksinya beberapa %, dan pada saat Pak Jokowi ya memang kemudian menuntaskan. Gitu loh, harus. Itu bahasanya buzzer atau bahasanya Pak Jokowi? Buzzer kali ya. Kita juga bisa ngelihat kok beberapa bahasa. Enggak, karena Pak Narasi. Jokowi
seingat saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Spesifik nggak pernah yang bicara proyek per proyek, tetapi kita melihat narasi kekuasaan, apalagi termasuk juga di beberapa kementerian, menarasikan itu. Bahwa memang proyek infrastruktur Pak Jokowi ini seolah-olah menafikan perencanaan ruang yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Kita justru mau mencerdaskan kok. Itu jahat nggak bang? Apanya? Perlakuan seperti itu jahat nggak? Saya pikir kita cerdaskanlah bangsa ini bahwa Batil nggak, Bang? bahwa kekuasaan itu adalah keberlanjutan dan prinsip berkeadilan gitu loh. Jangan menihilkan peran-peran. Ya. Bahkan ibaratnya Pak Soeharto diturunkan pun di tengah jalan juga ada hal-hal gitu. Ya. Yang prinsip positif dilakukan gitu. Jadi ya sudah direspon saja. Nggak perlu kemudian dibuat seolah-olah itu kecurigaan, menuduh. Kalau memang itu dianggap tuduhannya silakan saja. Oke. Dan itu udah mulai, narasi itu udah mulai mengganggu Partai Demokrat ya bang ya. Dan Narasi mana? Narasi bahwa ini ya semuanya Pak Jokowi, Bapak infrastruktur, sementara Pak SBY tidak membangun apa-apa gitu-gitu. Enggak, kita mengakui kok. Itu udah mulai cukup mengganggu gitu narasi seperti Ya itu. kalau kemudian sifatnya menihilkan tentu mengganggu dong. Oke. Karena kita juga saya yakin banget itu mesti diklarifikasi karena saya nggak pernah dengar Pak Jokowi ngomong kayak gitu tuh, bahwa saya meneruskan pekerjaan yang presiden sebelumnya nggak bisa. Jadi gue belain Pak Jokowi ini. Saya yakin Pak Jokowi nggak pernah ngomong gitu. Mungkin ada buzzer yang memang simpatisan Pak Jokowi garis keras yang bicara seperti itu, dan itu menurut saya sih memang doxing ajaib aneh begitu sih emang terjadi juga gitu. Karena menurut saya Pak Jokowi sih dalam hal ini cukup wise sih untuk merangkul semua presiden lah ya untuk seperti itu. Kalau menurut gue sih gitu, karena dia kan juga pengen beberapa kerjaan dia yang nampaknya nggak akan selesai kan ingin diteruskan juga oleh presiden selanjutnya. secara spesifik kita nggak pernah mengatakan Pak Jokowi mengatakan, tapi kita bilang narasi kekuasaan bisa terlihat kok beberapa memang kementerian yang terhubung langsung dengan proyek infrastruktur itu tuh menafikan hal itu gitu loh. Bahkan kita temukan data misalnya BPS, ya data di BPS dengan data di kementerian tertentu itu untuk kepanjang jalan saja berbeda gitu. Oh iya itu perdebatannya bahkan jalan berbayar dan non berbayar itu terjadi perdebatan. Tapi gini lah, menurut gue sih ini mau pemilu ya wajar ya kalau kemudian ada glorifikasi dari masing-masing pendukung. Toh partai berkarya dan partai Golkar juga ngomong bagusan Soeharto gitu. Pasti kan begitu enakan zaman Kuto itu kan. Jadi kalau kemudian PDI Perjuangan juga mengglorifikasi masa-masanya Ibu Mega, kemudian PKB juga mengglorifikasi masa-masa Bung Karno Pak juga. Gus Dur. Bung Karno Ya juga. Bung Karno juga boleh aja gitu. Oh ya, Caimin selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Hari ini ulang tahunnya. Oh iya benar. Nah, Bang Panel, belum. Belum satu Oh, lagi, menurut saya sih itu biasa saya terjadi. Hanya saja memang saat ini elit partai itu, elit politik perlu, saya setuju tuh bahasanya, perlu mencerdaskan atau melakukan pendidikan politik terhadap prestasi-prestasi presiden-presiden. Jadi jangan dimunafikan, Jangan overclaim ya. Ya jangan dinafikan juga gitu. Ya sampai pembangunan yang ibu kota kan juga begitu tuh. Hen, lu sebagai pakar komunikasi politik, lu merasakan keresahan yang sama gak dengan teman-teman Partai Demokrat? Bahwa memang ada penihilan, ada overclaim, ada Seolah-olah semua yang dikerjakan Pak SBY itu mangkrak gitu dari Iya. narasi publik. Itu kan narasi-narasi di dunia media sosial kan begitu terus gitu. Dan Anda lihat sudah terjadi itu, maksudnya sudah memang terjadi. Memang yang disayangkan adalah tidak ada klarifikasi dari kementerian-kementerian atau pemerintah terhadap narasi-narasi menihilkan itu. Kalau menurut saya sih rakyat juga memanfaatkan itu dengan baik dan oke-oke aja gitu ya. Menurut saya sih sampai Bu Sri Mulyani ngomong kok Pak SBY yang membangun blueprint dan roadmap-nya, Pak Jokowi kita yang melanjutkan gitu. Ya tugasnya Menteri Jokowi mendiseminasi apa yang dikerjain Jokowi lah, masa tugasnya Menteri Jokowi mendiseminasi apa yang dikerjain. Soalnya kan menihilkan. Kalau menihilkan menurut gua nggak boleh. Gitu kan. Jadi yang bangun JIS itu siapa? Tukang.
Iya kan? Gimana Bang? Bang Panel, lu jawab dulu dong tuduhannya nih. Iya, dari tadi emang kita ngomongin ini mengenai penihilan. Pak Ya, Jokowi Jadi menihilkan. parpol, jadi parpol tuduhannya. Iya. Kan dari awal gue udah bilang berkali-kali, apalagi menuju momentum 2024, menuju pembentukan koalisi-koalisi. Enggak, lu rela nggak Pak Jokowi Semua- dianggap menihilkan Pak SBY? Semua usaha, ya namanya juga usaha, dilakukan lah menuju ke sana. Tadi Bung Enset bilang ini menuju 2024, menuju pembentukan koalisi-koalisi. Semua upaya-upaya pasti dilakukan. Nah kalau oposisi curiga-curiga, gue pikir itu adalah salah satu upaya. Lu secara, Wajar itu. lu secara substansi gimana Bang melihatnya? Bahwa emang betul nggak Pak Jokowi selama 8 tahun ini, Pak Jokowi dan pendukungnya termasuk Anda gitu, Anda Pak Jokowi kan tidak bereaksi apapun tentang itu tadi. Bung Nggak, Enset gini loh. tadi bilang Enggak maksudnya, ini inner cycle-nya yang Enggak, begini, om, begitu. om Panel. Pertanyaannya Didit itu, bener nggak pendukungnya Jokowi menihilkan pekerjaan Pak SBY? Gitu kan lo nanya maksudnya kan? iya, betul nggak? Gitu, Ini kan gitu. Ini kan pakar komunikasi kan. top pakar komunikasi politik. Terbaik di keluarga Iya, gua. jadi yang ini akhirnya membuat di tahun ke-8 Mas Ahaye mengungkit overclaim di tahun pertama, tahun keduanya Pak Jokowi tadi. Saya sebagai pendukung Jokowi, kalau ditanya begitu, saya sendiri emang nggak tahu apa yang dikerjain Pak SBY. Gitu. Karena memang opini yang terbentuk, ini kan ditanya saya nih. Iya, wajar. Saya harus jawab Rame. jujur Udah benar, dong. udah benar. Ayo, lanjut di quote nih. Iya kan? Opini yang terbentuk dan siapa yang melakukan upaya-upaya pembentukan opini saya nggak tahu. Nggak, tapi lu Banyak yang mangkrak lah. lu inilah nggak itu. merasakan Pak SBY melakukan Ini sesuatu? kompor, ini kompor. Enggak, gue bertanya aja tadi kan dia ngomong gitu. Iya, iya nggak makanya kita dengerin dulu. Enggak, Bang Panel kita lengkap dulu nanti baru Bang Irwan. Saya pikir ini ngomong. jawaban dari keriuhan seminggu ini salah satunya jawabannya coba, sudah coba. dijawab oleh Ulang, Bang, ulang salah lagi. satu pendukung Pak Jokowi. nih, Bu. Ulangi dengan cukup tenang dan tegas. Bayangin coba. Iya. Gini. Kalau gue ditanya apa yang dibangun atau apa yang dikerjakan, kalau gue nggak tahu kan nggak salah gue. Iya dong. Masa lu mau salahin gue nggak tahu apa yang dikerjain SBY? Nah, saya jawab nih. Sebentar, Tunggu dulu Bang Irwan. Iya kan? Sabar dulu kawan. Lu paksa gue, lu tahu nggak apa yang dikerjain SBY? Nggak tahu gue. Masa gue mau disalah-salahin kalau gue nggak tahu? Nah, Itu jawaban jujur. Terus kedua, kalau ada opini ya yang terbentuk bahwa SB banyak proyek yang mangkrak segala macam, itu juga gua nggak tahu siapa yang bikin opini itu. Tapi memang yang dominan opini itu, sehingga gua kemakan sama opini itu gitu loh. Ya. Oke. Jadi gua nggak bisa disalahin. Ya. Gitu loh. Iya. Selamat datang di Indonesia bro. Itu aja lah komen gue, masa dia nggak ngerasain pembangunannya SBY. Bukan ini Gue kalau kan- ditanya juga pembangunan apa yang dilakukan oleh Bung Karno, gue juga pasti gue jawab ada men. Enggak, dia Gus Bang Dur Panel yang nggak orangnya tahu. ada. Yang dia tangkap adalah yang mangkrak tadi. Gitu. Enggak bukan, dia bilang kalau yang menarik itu pernyataan yang begini. Kalau gue nggak tahu, gue nggak salah dong. Salah menurut gue. Lo gimana? Oke. Oke Bang Irwan. Ini menjawab bahwa apa yang disampaikan Ketum Ahaye itu udah bener. Artinya dalam posisi Rapimnas kami kemudian menegaskan sikap kami sekaligus menyampaikan bahwa ada permasalahan itu gitu loh. Justru kita posisinya mencerdaskan ya bahwa ada penapian itu dan yang lebih berbahaya lagi berdasarkan riset dari LP3S dan University of Rotterdam itu ini memang jelas Buser ini nyerang Demokrat dan narasinya ini loh. Apakah kami ini Narasinya kayak Bang Panel tadi tuh. ya sini jelas. Nggak ada pernah merasa ini Anda maksud tadi tuh. kalau ketua panitia musra selepel Bung Panel yang aktivis luar biasa ini tidak tahu satupun pembangunan dari PSB itu bagaimana itu. Artinya upaya kekuasaan kemudian menarasikan itu sudah berhasil. Bagaimana dengan masyarakat yang di desa-desa itu termakan hoax? Selepel Bung Panel aja nggak merasakan. Oke sebentar. Satu sebutin yang dibangun Pak SBY. Kalau saya yakin Bung Panel nih kalau Gua baru inget nih. Boleh nggak kalau baru inget? Kalau baru inget masa nggak boleh? ya silakan. Apa?
kami juga nggak menyalahkan kalau Dan ada. bisa jadi yang gue inget juga salah. Iya. Ini gue jujur. Iya, iya. Kalau gue nggak tahu ya gue nggak tahu. Tapi lu dianggap menjadi wujud dari Itu terserah. Tadi udah gue serangan-serangan tadi, Itu terserah. apa, Bang? Namanya tuduhan kecurigaan boleh. Ini makanya kami. Sebentar nih. Ah, Kan gue udah bilang juga bahwa bisa jadi gue korban opini ya. atas Kan itu. korban. Iya kan? Anda Bisa percaya jadi. nggak dia korban opini? Nih, gue baru ingat, gue mau kasih tahu. Misalnya apa? Gue baru ingat, kayaknya Cipularang kali ya. Cipularang ya. Sama yang apa? Cipali. Cipali. Ya, tol Cipali. Gue nggak tahu kalau itu. Itu digunting kita oleh Pak Jokowi. Ya gue nggak tahu, masa nggak tahu gue mau disalahin. Makanya kita cerdaskan karena ada korban opini. Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Lo bilang bukan besok nanti sama pulang dari sini bilang sama Ketum AHY, saya rasa kita segerakan saja tur untuk relawan Jokowi. Iya. Jahat bukan, Iya. batil bukan. Iya. Jadi gue Iya. pikir kementerian-kementerian ini dalam mendiseminasi capaian-capaian ini ya dia lakukan itu. Di masa Jokowi dia mendiseminasi apa yang dikerjakan Jokowi. Nah mungkin di masa Pak SBY, menteri-menterinya kurang canggih dalam mendiseminasi itu sehingga dia nancep di kepala rakyat gitu. Oh, ini masalah komunikasi publiknya ya, bisa Bang. jadi, bisa Tapi jadi. menurut lu kenapa Mas AHY di tahun ke-8 nih memunculkan yang hal-hal seperti ini gitu, Bang? Masalahnya gue nggak mau nuduh yang lain-lain, gue berkaca sama diri gue aja baru ingat satu tuh, gitu loh. Itu pun untung bener gue. Iya, itu pun diakuin sama banyak orang. Cipularang Enggak, itu ini- juga dibangun di dua era Masa Mega kepresidenan. gitu Iya, ya. Mega dan SBY. Bang Budi ini kan disampaikan kan di Rapimnas yang memang baru bisa dilaksanakan di 2022 ini. Bung Ahaye juga terpilih 2020 kan Covid kan. Jadi maksud saya hal ini justru makin apa yang disampaikan Mas Ahaye itu kan sebenarnya tuh komprehensif, bukan hanya bicara infrastruktur. Beliau juga mengajak bagaimana Indonesia bangkit, maju, makin mendunia. Dan yang paling terakhir pesannya tuh mengajak Indonesia untuk semua. Jadi semangatnya tuh sebenarnya luas. Kalaupun kami menyampaikan data-data itu bahwa peran pemerintahan zaman PSB itu jelas kok kalau bicara infrastruktur. Pada saat itu ada program MP3EI, membangun 6 koridor ekonomi. Ya, koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, kemudian Bali, Nusa Tenggara. Jelas itu perencanaannya dan bilang Bu Sri Mulyani itu juga yang digunakan oleh blueprint untuk melanjutkan infrastruktur oleh Pak Jokowi. Silakan saja kalau kemudian ada upaya-upaya itu, tapi kami juga tidak salah kalau kami kemudian mengkritik adanya pengkondisian opini itu. Salah satu korbannya ketua Musra Rakyat nih kan. Sampai nggak tahu tuh. Artinya ini berbahaya sekali nih. Bagian dari korban ya, Bang, bukan Iya, pelaku. ini kan akhirnya jadinya nanti bahaya nih bagi generasi muda Indonesia, generasi anak-anak dia jadi buta sejarah. Iya. Padahal kita selalu ajarkan mereka agar menghargai orang tua, menghargai teman sendiri, menghargai para pemimpin bangsa. Apa kemudian begini karakter bangsa kita? Gitu yang kita harapkan gitu loh. Inilah yang kemudian kami sampaikan di Rapimnas. Dan kalaupun riuh ya kami juga minta maaf. Kami juga nggak pengen riuh kok. Kami hanya menyampaikan sesuatu yang memang tugas politik untuk bagian daripada mencerdaskan bangsa gitu. Oke, Bang Panel. Respon saya sederhana. Mohon maaf Pak SBY, saya nggak tahu apa yang Bapak kerjain. Kalau itu menjadi kesalahan ya saya nggak tahu apa yang Bapak kerjain. Saya tahu itu tadi, ya Cipularang. Bung Panel ini kan kalau keluar dari Jakarta misalnya mau ke Makassar nanti kan kalau naik Garuda pasti lewat Terminal 3. Ya kan atau naik Tahu nggak itu Anda SBY naik Citylink gitu ya. Atau ke Bali tiba-tiba mau nyebrang gitu kan yang sekarang digunakan oleh pemimpin-pemimpin dua di G20. Itu pasti lewat tol Bali. Itu jangan-jangan kalau menurut Bang Panel Pak Jokowi semua yang bangun itu, Bang. Ya silakan aja dilihat di internet, di netizen itu bahkan tol Bali ada yang diakui dibangun oleh Jokowi. Segitu parahnya begitu loh. Ini kan kita punya kementerian-kementerian yang bisa mencerdaskan. Baik kementerian terkait infrastruktur, kayak Monimpo. Ya ditertipin dong. Jangan sampai sejarah bangsa ini, pendidikan demokrasinya, penghargaan terhadap pemimpin-pemimpin bangsanya jadi seperti kacau begini gitu loh.
Di zaman PSBY demokrasi bertumbuh dengan baik. Iya. Nggak ada polarisasi dan lain-lainnya. Bang, Itu yang kami kritisi. Menurut gitu. Anda Bang Panel ini korban apa pelaku nih? Korban opini beliau sendiri yang jujur. korban. Selamat Anda. Artinya ada pengkondisian opini di zaman kekuasaan Pak Jokowi 8 tahun ini. Sampai ketua panitia musra Bung Panel ini korban opini. Relawan utama Jokowi ya? Korban utama Ensa dulu, Ensa dulu. Lu- Besok mungkin di Musra 2 apa yang sudah kerjakan SBY disampaikan juga biar kita tahu gitu loh. Iya. Gitu. Ini baru nambah lagi, saya baru tahu lagi nih tol Bali gitu loh. Saya baru tahu juga. Terminal 3. Terminal 3 gitu. Tol Cipali, Tol jembatan Cipali. Merah Putih Ambon yang dikatakan jembatan NKRI itu. Tol Trans Sumatera itu perencanaannya sejak 2012 oleh itu kerja keras Pak Dahlan Iskan itu. Besok mungkin di Ya. Musra 2 bisa dibikin leafletnya apa yang udah kerjain SBY 10 tahun gitu loh. Gak salah juga. Gak salah Itu juga. boleh ya, disebarin Iya, boleh ya? Boleh Bang, boleh ya? Boleh. Tuh, dikasih kesempatan tuh Bang. Ensa, Tutup terima dulu. kasih. Tutup Tipis-tipis dulu. dulu, tipis-tipis. Tutup dulu tipis-tipis. Sebelum ke Bang Panel, pesan-pesan musra Saya dua nih. prihatin kalau sampai nggak tahu gitu. Karena maksud saya itu sedih ya kalau ada orang menafikan jasa orang yang berjasa untuk Indonesia. Kenapa begitu? Sangat sekali sama sekali nggak baik gitu. Untuk melupakan SBY itu sedikit banyak ya pasti ada lah yang dilakukan oleh Pak SBY untuk Indonesia. Kalau kemudian responnya adalah kalau gua nggak tahu gua nggak salah dong. Ya terserah sih kalau dia pikir begitu. Cuma gue prihatin aja kalau begitu. Ya sudah, apa namanya banyak baca, banyak belajar lah. Ya mudah-mudahan relawan Jokowi pinter-pinter. Kan gitu jadi jawabannya. Kasihan gitu. Nah udah gitu aja. Penutup. Penutup. Saya pesan untuk Musra lebih baik to the point aja kalau mau jadi parpol, jadi parpol. Terus kemudian yang kedua, karena saya yakin Bang Panel Baros dan semua relawan Jokowi itu sangat dekat dengan Pak Jokowi, ya sampaikan pesan ke Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi cukup sampai 2024 aja. Kemudian berikan kesempatan yang lain untuk memimpin Indonesia. Kemudian yang ketiga, saya yakin ada semangat kebersamaan di hari ini, Mas Didit, Mas Ari. Sehingga walaupun tadi keluar celotehan-celotehan itu yang mudah-mudahan bisa jadi catatan untuk pemerintah hari ini dan pemerintah ke depan. Ya tidak ada hal-hal seperti ini lagi dan mudah-mudahan ya ini saya sampaikan ke relawan calon presiden siapapun. Mau Puan, mau Anies, mau Prabowo. Jangan pernah menihilkan pekerjaan dan prestasi presiden-presiden sebelumnya. Jadi kalau dari hari ini Anda merasa tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, cari tahu. Sehingga tidak ada lagi hal-hal seperti yang disampaikan oleh relawan Pak Jokowi tadi. Oke. Terima kasih. Bang Irwan. Ya, kami sangat saya secara pribadi merespon positif musyawarah rakyat ini selama itu menguatkan demokrasi. Kami justru meminta makin dikuatkan dalam diskusi-diskusi mendukung perdamaian persatuan bangsa, kesejahteraan, isu keadilan, demokrasi, terutama juga perlindungan lingkungan. Dan kami kembali mengingatkan bahwa semangat kita sama kok. Ingin kemudian demokrasi ini berjalan dengan baik. Kita ingin Pak Jokowi juga soft landing, mewariskan demokrasi, ekonomi, juga penegakan hukum dan lain-lainnya secara baik di negeri ini. Dan kami tidak ingin ada kemudian perpecahan dan lain-lainnya. Kami hanya menegaskan posisi Partai Demokrat saat ini adalah di luar pemerintahan. Kami kemudian bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Itu. Oke, terima kasih Bang. Bang Manel. Ayo Bang Manel. Ya, saya tidak Ke kamera tuh. saya tidak akan respon yang disampaikan Bung Hensat karena itu jadi diskusi sendiri ya tentang apa yang dikerjakan di masa lalu. Tapi yang pasti Musra ini sudah saya jelaskan tadi. Tujuan dari Musra adalah membuka ruang yang seluas-luasnya bagi keterlibatan rakyat dalam mempercakapkan nasib bangsa ke depan.
bicara tentang agenda kebangsaan, bicara tentang program prioritas, bicara tentang kriteria pemimpin, bicara juga tentang nama-nama calon pemimpin ke depan. Jadi tuduhan-tuduhan tentang musrah pun saya pikir nanti semua akan terjawab setelah putaran musrah, karena musrah ini tidak serentak 34 provinsi, dia sifatnya rally. Kalau di perjalanan ada tuduhan-tuduhan bahwa musrah ini adalah konspirasi, bahwa ini adalah mainan Pak Jokowi dan sebagainya, saya pikir itu tuduhan-tuduhan yang boleh-boleh saja silakan. Tapi nanti hasil akhirnya di Maret minggu kedua, ya setelah rally musrah di semua provinsi selesai kami lakukan, itu kita akan buka secara transparan seperti apa hasilnya, gitu ya. Jadi setiap putaran musrah pasti kita akan umumkan dan saya garansi, saya jamin itu benar-benar adalah apa yang menjadi keinginan rakyat. Musrah sekali lagi saya sampaikan akan menjadi alat rekam yang paling jujur untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan rakyat. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Terima kasih Tepuk Bang tangan dulu Panel, semuanya. terima kasih Mas Irwan, Ya. terima kasih Bang Ya. Hensat. Oke, sekian, nggak ada kesimpulan. Ya, kalau mau tanya silakan setelah ini ada Ya. sesi doorstop ya. Ya. Atau kalau mau tanya di sini juga boleh aja. sih Oke, sebenarnya. sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Adios amigos.